Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Inaya Zahra. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Program Studi Manajemen Dakwah. Teman-teman semuanya, pembahasan pertama adalah hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik dari perkataan maupun perbuatan. Penggunaan kata hadis adalah ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut. Juga dapat ditemukan dalam Al-Quran, disebut sebanyak 28 kali dengan rincian, 23 kali dalam bentuk mufrad, dan 5 dalam bentuk jamak. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain komunikasi religius, pesan atau Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bunyi hadisnya, sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah kitab Allah. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah menurut kalangan usul sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan. Nabi SAW, Al-Quran baik berupa perkataan ataupun perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, tetapi hal itu tidak fardu ataupun tidak wajib. Dari pengertian sebelumnya, tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara hadis dan sunnah. Kedua-duanya hampir dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalaupun berbeda, hanyalah pengertian yang dikemukakan oleh Al-Jijat Al-Khatib yang lebih memperluas jangkauan makna sunnah terhadap perilaku Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. 3 adalah khobar. Khobar menurut bahasa Arab berarti al-naba', yaitu berita. Sedangkan menurut istilah adalah khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi SAW. Yang keempat adalah atsar. Atsar secara terminologi terbagi menjadi 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan atsar yang kedua adalah berbeda dengan hadis, yaitu jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar dan asar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun para fuqaha kurasan membedakannya dengan mengkhususkan al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan ansar, dan al-marfu', yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan istilah khobar. Baik, selanjutnya memasuki tahap materi, kedudukan dan fungsi hadis. Fungsi hadis adalah dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya. Sunnah sejajar dengan Al-Quran. Dan dari segi tingkatannya, yang pertama, ia berbeda berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan berbagai segi. Ia menjelaskan ibadah, hukum yang bersifat global. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik sesuatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan maupun ketetapan. Setelah itu memasuki materi tentang dalil-dalil kehujahan hadis.
Nah, dalil-dalil kehujahan hadis ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim, dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Antara lain firman Allah SWT, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya yang sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Imran ayat 164. Yang kedua adalah hadis-hadis Nabi SAW. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang kehujahan sunnah atau hadis adalah diriwayatkan dari Al-Irbas bin Sariyah radhiyallahu anhu dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Tetaplah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapat petunjuk, berpegang teguhlah pada keduanya dan gigitlah dengan gigi gerahammu." Ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang telah terjadi. Adalah pandangan Al-Ra'i. Di antara penulis di zaman kita sekarang ini, ada yang beranggapan bahwa Abu Hanifah hanya menganggap bahwa hadis sahih menurut pendapatnya hanya ada 17. Artinya, sesungguhnya pada prakteknya, mazhab Hanafi hanya dibesarkan pada ra'yu. Mereka menukil pendapat seperti dari buku Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Tidak diragukan lagi bahwa sahabat Ibnu Mas'ud dan orang-orang yang sesudahnya, serta Ali dan para sahabat berserta yang lainnya, seperti Sa'ad bin Waqqas, Huzaifah, Ammar, Salman, dan Abu Musa yang bertempat tinggal di Kufah, adalah orang-orang yang menggampangkan antara hadis dan fikih atau antara riwayat dan ra'yu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para sahabat lainnya. Yang kelima, pandangan para fuqaha. Dengan pasti akan kami tegaskan di sini bahwa semua fuqaha kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab yang masih bertahan yang tinggal di namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujuk kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak dapat dipertentangkan lagi. Sikap seperti ini sama-sama diambil oleh orang-orang yang cenderung kepada mazhab, ia mengambil mazhab hadis. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. See you next time. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.